Saudara mahasiswa, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian. Berkenaan dengan kriteria pemilihan sumber pustaka tadi, Cooper mengajukan 6 kriteria penilaian kajian literatur dalam taksonominya. Yang pertama bisa diklasifikasikan adalah berdasarkan fokusnya gitu ya. Ciri-ciri khusus atau karakteristik pertama adalah fokus kajian. Berkenaan dengan fokus kajian ini dipilih lagi dalam 4 hal. Pertama adalah hasil penelitiannya, bisa metode penelitiannya, dan bisa juga teori-teori dan praktik atau aplikasinya. Hasil penelitian yang berorientasi pada hasil tentu membantu kita untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan informasi apa yang didasarkan oleh kajian sebelumnya. Begitu halnya yang lainnya terhadap fokus kedua, yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam bidang tertentu mengidentifikasi kata-kata kunci, variabel kunci, metode analisis yang digunakan, serta mampu menginformasikan dari hasil-hasil penelitian. Tujuan dari berbagai macam kajian literatur tentu adalah ingin mengintegrasikan dan mengeneralisasi. Tujuan ini diharapkan mampu memberi jembatan ya bagi penentuan atau penganalisian secara kritis penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga kita mampu untuk mengidentifikasi isu-isu sentral atau secara eksplisit menjelaskan keselarasan argumen dalam bidang kajian tertentu. Dan jangan lupa juga di dalam kita menentukan sebuah kajian atau acuan tadi, yang perlu kita cermati adalah terkait dengan perspektifnya, terkait dengan organisasinya, terkait dengan coverage ya, cakupan isi. Karena Cooper sendiri mengatakan bahwa kajian menyeluruh atau lengkap, kajian yang memberikan tempat setiap kajian pada topik tertentu. Jadi keutuhan kajian itu menjadi penting, termasuk mempertimbangkan rujukan artikel yang diambil secara representatif. Nah, satu hal yang menarik lagi buat sahabat mahasiswa adalah bagaimana kita menelaah tentang peranan kajian pustaka dalam penelitian. Penelusuran atau pencarian kepustakaan yang relevan seyogyanya dilakukan sebelum kegiatan atau pelaksanaan penelitian itu berjalan. Kenapa? Karena literatur itu akan kita jadikan sebagai landasan kajian teori yang akan memiliki arti penting di dalam kita mempertimbangkan cakupan penelitian yang kita kerjakan. Sehingga studi kepustakaan itu memiliki fungsi pertama berkaitan dengan penetapan batas-batas bidang penelitian. Yang kedua adalah sebagai sarana telaah kajian pustaka yang relevan. Dan yang ketiga bisa jadi sebagai penghindaran ya terhadap pengulangnya studi yang sebelumnya secara tak sengaja telah atau bahkan belum pernah kita lihat sebelumnya. Untuk itu kita bisa mengakses sumber-sumber pustaka. Sumber pustaka yang dapat diperoleh oleh peneliti dalam membantu kajian kepustakaan pertama adalah sumber dari karya sebelumnya, lembaga yang menyimpan basis data sebagai rujukan sekunder dalam bentuk apa basis data itu tersimpan, dan juga termasuk cara yang paling efisien untuk memperoleh informasi bisa juga diperoleh melalui sumber-sumber kepustakaan, katakanlah melalui indeks, buku-buku indeks, melalui jurnal atau Educational Research Information Center gitu. Anda bisa menemukan banyak sekali, termasuk juga Anda bisa mengumpulkan dari abstrak-abstrak penelitian. Karena hasil ringkasan suatu penelitian dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang pendidikan, psikologi, ekonomi, dan lain sebagainya itu mampu juga memberikan alternatif atau arah bagi kita di dalam melakukan ataupun sebagai cara untuk membuat kajian pustaka. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk melakukan penelusuran pustaka. Penelusuran suatu pustaka yang bisa kita lakukan pertama adalah memilih bidang yang sesuai dengan minat kita. Yang kedua, menelusuri judul-judul atau abstrak yang relevan. Dan yang ketiga adalah menempatkan dokumen-dokumen sumber-sumber primer yang sangat penting. Penelusuran yang baik mencakup 3 kategori dokumen. Pertama adalah artikel-artikel yang diterbitkan,
artikel-artikel yang tidak diterbitkan, atau disertasi dan juga tesis. Menempatkan dokumen-dokumen sumber primer menjadi pertimbangan kita di dalam menelusuri bahan pustaka. Kenapa? Karena ini sebagai penguat saat kita ingin menulis sebuah kajian pustaka. Sehingga sahabat mahasiswa, pemilihan bahan pustaka harus dilakukan secara selektif. Karena memilih artikel-artikel yang akan dijadikan referensi harus memiliki relevansi dengan hal yang akan kita teliti. Dengan cara melakukan konsultasi sumber-sumber rujukan, kajian, dan pembahasan yang hasil penelitiannya menjadi lebih mantap. Baik, itulah bahasan kita tentang bagaimana cara kita untuk mendalami dan pentingnya kajian pustaka itu dalam sebuah penelitian. Tetaplah belajar dan terus belajar, semangat menjadi mahasiswa dan sukses untuk Anda.